Baiklah Bapak-Bapak, tadi kita sempat memperbincangkan soal netralitas Pak SBY pada saat 2014. Daripada kemudian debat kusir nih, kita langsung klarifikasi bersama dengan Bang Herzaki selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis dari Demokrat. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Herzaki. Ya, selamat malam Mbak Maria. Ya Bang Herzaki, jadi tadi kita sempat berbincang nama Pak SBY disebut-sebut karena kita sedang membicarakan mengenai uji netralitas seorang presiden saat menjabat. Betulkah pada saat 2014 Pak SBY juga sempat mendukung Pak Prabowo pada saat itu yang mencalonkan diri bersama Hatta Rajasa? Inilah kalau ada yang berupaya memutarbalikkan sejarah gitu. Jelas-jelas dan tegas sekali kalau Pak SBY menunjukkan sikapnya sebagai seorang negarawan di tahun 2014 itu. Bagaimana kita bisa ambil contoh saat deklarasi Prabowo Hatta misalnya. Pak SBY itu ketum Partai Demokrat ketika itu. Ya, tetapi beliau memilih untuk diwakilkan oleh petinggi Partai Demokrat lainnya. Ada Pak Syarif Hasan. Karena beliau tidak ingin posisi beliau saat itu yang juga seorang presiden ya dianggap mengendorse salah satu capres. Karena bagi beliau pemilu 5 tahunan itu bukan hanya kegiatan rutin belaka yang harus dilaksanakan, melainkan kegiatan yang merupakan ajang perwujudan kedaulatan rakyat yang benar-benar dijaga, yang memiliki nilai-nilai, yang mengutamakan nilai-nilai demokrasi, ya, kesetaraan, kejujuran, dan keadilan gitu. Sehingga netralitas atau objektivitas seorang presiden itu harus di atas segalanya gitu. Nah ini yang kita bisa sama-sama cermati gitu. Ya kalau misalnya dulu apakah ada misalnya presiden mengendorse si A atau si B atau si C secara terbuka. Atau bahkan kemudian di depan publik mengaku bahwa tidak mengundang partai tertentu. Karena kalau misalnya mengundang nanti akan membahas mengenai ketahuan dong strategi koalisi yang lain di istana. Loh ini kan telanjang sekali. Menyampaikan kalau di istana itu dipakai buat membicarakan mengenai pilpres ke depan dan calon penerusnya gitu. Nah ini yang tidak kita temukan di figur Pak SBY dulu. Tapi ya ini kan suatu pilihan. Ya suatu pilihan kalau Pak SBY memilih untuk menjadi negarawan seperti halnya Ibu Megawati. Ya kan? Tetapi ya kalau Pak Jokowi memilih jalan yang lain ya silakan saja. Baik, gitu. Tapi harapan kita tentu Pak Jokowi bisa menjaga netralitasnya. Pak Jokowi itu kita apresiasi loh. Karena waktu itu ketika beliau menyampaikan, beliau turut tunduk dan mengikuti ya kan keputusan ketum PDIP itu ketika momentum Bu Mega yang memutuskan capres PDIP adalah Pak Ganjar. Lah itu momentumnya benar. Di situ Pak Joko Widodo hadir sebagai anggota PDIP di forum PDIP di tempatnya PDIP. Gitu loh. Makanya silakan dia berbicara mengenai aspirasi politik, keinginan politiknya secara pribadi. Bukan katakanlah di istana negara atau katakanlah pada saat jalan-jalan kunjungan ke negaraan malah mengendorse menteri ini, menteri itu. Nah ini Bang Herzaki, tapi posisi SBY tadi langsung ditepis ya Bang Herzaki. Nggak, aku 2014 Bang Deddy aku mau ngomong gini aja. Saya mau ngomong begini. Setiap presiden melakukan aktivitasnya, istana itu kediamannya. Dia mau ngomong politik di situ, mau ngomong pembangunan di situ, mau silaturahmi di situ, itu boleh. Sebutkan saya larangan mana yang bikin tidak boleh. Selama zaman Pak SBY, pertemuan Setgap itu di istana emang bicara apa? Harga cabai. Kenapa langsung kan enggak politik. Diajak, Bang Deddy? Kenapa Ntar dulu, jangan langsung lompat. Jangan langsung lompat. Okay. Artinya sah bagi presiden untuk menggunakan kediamannya untuk bicara soal apapun, Pak. Ya, itu satu. Yang kedua soal netralitas. Tidak ada yang mengharuskan presiden netral. Kenapa? Karena yang